Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama At-Tafsir Channel dengan saya Edi Purwanto dalam rubrik Suara Buruh Rindu Surga. Pemirsa At-Tafsir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja atau lebih dikenal dengan nama Omnibus Law. Akibat pengesahan ini muncullah kontroversial di tengah masyarakat, terutama oleh kaum buruh. Buruh menganggap bahwasanya dengan adanya undang-undang ini mereka merasa terzalimi. Kemudian buruh mencari keadilan dengan turun ke jalan dan menyampaikan aspirasi mereka ke wakil-wakil rakyat. Dan yang terakhir, buruh mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dan hasilnya apa? Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja adalah inkonstitusional. Artinya undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pemirsa At-Tafsir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah masih bergeming dan buruh hingga saat ini terus melawan. Turun ke jalan, kembali menyampaikan aspirasi mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat. Sampai kapan kondisi ini terus terjadi? Sampai kapan buruh terus mencari keadilan sementara pemerintah membuat regulasi yang merugikan buruh? Sampai kapan negara tidak hadir di tengah-tengah mereka? Pemirsa At-Tafsir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita pungkiri, kita hidup dalam sebuah sistem kapitalisme, di mana dalam sistem kapitalisme ini memberikan wewenang penuh kepada manusia untuk membuat hukum. Akibatnya adalah dalam konteks perburuan maka muncul dua masalah. Masalah yang pertama adalah terkait tentang teknis perburuan. Masalah yang kedua terkait tentang hilangnya peran negara untuk mengurusi urusan rakyat. Kapitalisme telah gagal mengatasi dua masalah tersebut, maka harus ada solusi lain, dan solusi itu adalah ada dalam Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Dalam konteks perburuan, Islam ada transaksi ijarah antara ajir dan mustajir, antara buruh dan pengusaha. Transaksi ijarah adalah akad atau transaksi atas manfaat yang diberikan oleh buruh kepada pengusaha dengan kompensasi berupa upah. Upah di dalam Islam merupakan kesepakatan antara buruh dan pengusaha. Andai kata tidak terjadi kesepakatan antara buruh dan pengusaha dalam hal untuk menentukan upah, maka di sini negara wajib hadir untuk menyelesaikan permasalahan mereka terkait tentang upah. Negara membentuk pakar perburuan. Pakar ini keputusannya bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Maka secara otomatis permasalahan buruh terkait tentang teknis perburuan akan selesai dengan Islam. Bagaimana dengan masalah yang kedua? Dengan tidak adanya peran negara dalam mengatur urusan umat. Islam berkebalikan dengan itu. Islam sungguh-sungguh mengatur urusan negara dengan syariat Islam hingga menciptakan sebuah kesejahteraan. Di dalam Islam, kebutuhan sandang, pangan, papan, serta pendidikan, kesehatan, dan keamanan dijamin semua oleh negara. Terkait tentang kebutuhan sandang, pangan, dan papan, negara menyediakan berbagai fasilitas untuk mempermudah rakyatnya dalam memperoleh pekerjaan. Bahkan negara secara cuma-cuma memberikan modal kepada rakyatnya untuk berusaha. Pemirsa At-Tafsir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan demikian urusan sandang pangan dan papan akan selesai. Terkait tentang pendidikan dan kesehatan, maka negara bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara gratis atau cuma-cuma kepada rakyatnya. Dengan demikian buruh dan pengusaha akan sama-sama saling diuntungkan. Buruh merasa diuntungkan dengan tidak dieksploitasi oleh pengusaha, sementara pengusaha diuntungkan dengan dibebaskannya dari segala macam bayar pajak, tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam Islam, buruh dan pengusaha benar-benar saling diuntungkan. Maka dua hal masalah ini bisa terselesaikan di dalam Islam. Sebagai penutup, selama kapitalisme masih bercokol di negeri ini, masalah perburuan tidak akan terselesaikan. Mau tidak mau, masalah perburuan harus diselesaikan dengan Islam, karena memang Islam menyelesaikan itu semua. Maka saudara-saudaraku kaum buruh, mari berjuang bersama untuk menegakkan Islam supaya bisa diterapkan di tengah-tengah kehidupan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.